Oke guys, sesuai request, kali ini kita akan bahas HP Vivo yang baru, namanya Vivo T1 Pro. Let's go! Oke, ini dia HP-nya guys, Vivo T1 Pro warna Turbo Science. Dari unboxnya sih gue cukup suka ya, walaupun desainnya boxnya ini biasa aja, ternyata isi boxnya tuh lengkap guys, bahkan ini udah terlalu lengkap juga sebenarnya. Selain udah pakai screen protector dan kabel USB, di sini juga ada chargeran yang kenceng, ada free case, bahkan ada jack audio adapter lengkap dengan earphone-nya juga. Ini agak maksa sih, tapi ya udahlah ya, mungkin maksudnya baik. Nah, untuk HP-nya sendiri bisa dibilang ini HP Vivo pertama yang gue pegang setelah nggak pegang HP Vivo selama 2 tahun belakangan. Dan kesan pertama gue pas pegang HP ini ternyata feeling hand-nya enak ya guys ya, bahkan ini terasa kayak mewah gitu. Gue bilang kayak gitu karena ternyata finishing bodinya beneran terasa unik guys. Sebenarnya HP ini masih terbuat dari polikarbonat ya guys ya, tapi entah kenapa bodinya ini pas dipegang nggak terasa kayak plastik sama sekali. Mungkin karena finishingnya ini punya tekstur kayak pasir halus gitu, gue juga kurang tahu, tapi bodi HP ini emang beneran terasa kayak pakai material mahal gitu guys. Finishingnya juga ngebuat warna-warna dari bodinya jadi kelihatan lebih seru. Bodinya sama sekali nggak licin dan lekukan di bodinya juga ngebuat dia nyaman untuk dipegang. Apalagi dari awal ukurannya juga udah termasuk lumayan compact. Paling yang kurang cocok di gua cuma dari desain kameranya aja sih guys. Mungkin karena gua terlalu sering mereview HP Samsung, gue jadi lebih suka desain kamera yang minimalis gitu. Tapi kayaknya itu tinggal masalah selera aja lah ya. Mungkin banyak juga yang suka dengan desain kamera besar kayak gini. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Terus untuk layarnya, kalau dari style sih ini masih dibilang biasa aja guys ya, soalnya dia masih pakai style notch kayak gini. Tapi kalau selayarnya bisa gue bilang ini mantap banget sih, bahkan kayaknya ini salah satu yang paling canggih deh untuk kelas harganya sekarang. Nah, gue bilang kayak gitu karena di layar HP ini bawa satu hal yang terhitung baru untuk kelas harga 4 jutaan. Kalau dari spek HP ini udah pakai layar 6,4 inch Full HD Plus AMOLED, dan kalau nggak salah ini adalah HP pertama di bawah harga 4,5 juta yang layarnya itu udah SDR10 Plus Certified dan punya kecerahan maksimal yang tinggi banget, yaitu sampai 1300 nits. Dan selama pakai HP ini selama seminggu bisa gue bilang sih layarnya emang punya warna-warna yang bagus guys, dengan kecerahan yang tinggi juga. Jadi ini udah enak lah kalau dipakai di bawah sinar matahari atau dipakai sosmedan, nonton, dan lain-lain. Terus kalau untuk tingkat kemulusannya sebenarnya ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget karena masih 90 Hz, tapi setelah gue cobain selama semingguan, 90 Hz ini ternyata kasih efek yang bagus loh untuk daya tahan baterainya. Tapi kita akan bahas itu nanti guys, karena sekarang gue bahas alasan terbesar kenapa HP ini lagi hype banget. Sampai-sampai kemarin kalian repot-repot untuk request ke gue untuk nge-review HP ini. Dan alasan terbesarnya tentu aja karena performanya. Gue bilang performanya karena spesifikasi internal HP ini terhitung seksi banget untuk harga 4,5 jutaan ke bawah. Kalau dari spek HP ini punya RAM dan storage yang besar, yaitu RAM 8GB dan storage 128GB. Tapi yang buat dia menarik adalah dia udah pakai prosesor yang selama setahun belakangan jadi prosesor mid-range favorit banyak orang, yaitu Snapdragon 778G. Bahkan ini juga udah lengkap dengan liquid cooling yang kata Vivo kualitasnya udah level flagship gitu. Ini terhitung seksi banget, soalnya kalau dibandingkan dengan HP 4 jutaan yang launching tahun ini, bisa dibilang ini spesifikasi terkuat yang bisa kita dapat untuk sekarang. Dan uniknya lagi ini mereknya Vivo gitu, bukan Xiaomi, Redmi, ataupun Realme. Jadi ini terhitung langka banget sih. Nah, kesan pertama gue pas pakai HP ini, ternyata gue lumayan bingung ya guys ya sama UI-nya. Karena selama ini gue emang belum terbiasa dengan Vantage OS. Tapi kalau untuk performa, bisa gue bilang performanya memang yang terkuat di antara HP lain yang harganya 4,5 jutaan ke bawah. Dan setelah dicobain bisa gue bilang HP ini performanya nggak cuma enak untuk keseharian doang, tapi performanya juga udah terhitung kuat loh kalau dipakai untuk main game gitu-gitu. Mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai Genshin Impact, semuanya bisa dimainin di settingan tertingginya dan nggak panas sama sekali. Ya Genshin Impact memang cuma bisa dimainin 35-45 fps gitu, tapi untuk harga 4 jutaan kecil, menurut gue itu udah the best banget lah. Apalagi HP-nya juga nggak panas loh kalau dipakai untuk main game berlama-lama. Terus daya tahan baterainya juga udah terhitung badak guys, walaupun kapasitas baterainya belum 5000 mAh, tapi kemarin pas gue cobain ternyata daya tahan baterainya itu ada di atas rata-rata HP yang punya performa sekencang dia. Dengan level performa kayak gini, biasanya gue cuma dapat waktu aktif sekitar 6-7 jam setelah dipakai seharian. Tapi mungkin karena refresh rate layarnya nggak setinggi yang lain, ternyata di HP ini gue bisa dapat waktu aktif sekitar hampir 9 jam, dan itu gila banget. Belum lagi kalau di cas ini juga udah terhitung cepat banget. Kemarin gue cobain ngecas pakai charger bawahannya yang 60
Watt. Dan dengan itu ternyata dia cuma butuh waktu sekitar 15 menit doang untuk sampai di 50%. Dan cuma butuh waktu sekitar 45 menit untuk ngecas dari 5% sampai full charge. Ini memang charger yang kenceng banget ya guys ya. Dan ini makin terasa manis juga mengingat ini chargeran gratis dari dalam boxnya. Nggak perlu beli-beli lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke kameranya. Kalau dari speknya sendiri, bisa dibilang kamera Vivo T1 Pro ini terhitung normal-normal aja ya guys ya. HP ini punya 3 kamera belakang yang isinya kamera makro, ultra wide, dan juga 64 megapiksel kamera wide, dan perekaman videonya maksimal di 4K 30 fps. Nah, untuk hasil fotonya, walaupun gue lebih suka kamera yang 50 megapiksel, tapi 64 megapiksel ini ternyata udah terhitung oke juga. Detailnya udah terhitung tinggi guys, dan warna fotonya juga udah kelihatan oke. Paling kamera utamanya aja sih yang suka underexpose gitu, tapi itu gampang diedit lah ya. Yang penting dari awal warna dan ketajamannya udah oke dulu. Kalau dipakai untuk foto orang, hasilnya udah terhitung aman guys. Skin tone-nya udah terhitung oke, dan kalau di zoom 2 kali juga hasilnya masih lumayan tajam. Jadi masih aman lah kalau untuk framing pakai mode zoomnya, dan mode potretnya juga masih terhitung rapi di sini. Di kondisi low light, kamera 64 megapiksel ini hasilnya tuh oke-oke aja ya guys ya. Detailnya lumayan dan warnanya juga nggak pucet-pucet banget. Paling night mode-nya aja sih yang agak kurang nendang, tapi overall di kondisi yang gelap menurut gua hasilnya tuh standar-standar aja lah. Masih normal lah untuk ukuran HP 4 jutaan. Dan untuk videonya dia bisa record di 4K 30 fps dan juga 1080p 60 fps. Dan yang gue suka dari videonya, dia itu punya warna yang bagus guys, dan blurnya juga lumayan terasa ya. Dan di sini ada image stabilization yang enak banget kalau dipakai untuk jalan-jalan. Biasanya di harga 4 jutaan gini susah banget nyari HP yang bisa record 4K tapi stabil. Dan yang ini tadi gue pakai jalan dan hasilnya stabil banget. Ya memang ada geter-geter sih tadi karena jalannya gue ngasal juga. Dan itu nunjukin kalau ini HP spesial banget sih kalau untuk video. Soalnya jarang banget 4K 30 fps tapi hasilnya stabil. Dan untuk kamera depannya dia bisa record di 1080p 30 fps, dan kita akan coba juga image stabilization-nya kalau dipakai untuk jalan-jalan. Dan ini dia contohnya guys, kalau dipakai untuk jalan-jalan pakai image stabilization di softwarenya, overall sih kelihatannya stabil ya guys ya kalau dipakai jalan-jalan gini. Emang agak sedikit lebih sempit sih, tapi lumayan lah kalau dipakai untuk jalan-jalan untuk stabilin videonya. Oke, terakhir untuk harganya, Vivo T1 Pro ini cuma punya satu varian doang guys, yang harganya itu mulai dari 4,499 juta. Tapi kalau lagi ada promo, harganya tuh bisa turun jadi 4,299 juta. Dan dengan harga segitu sih bisa gue bilang HP ini terhitung menarik banget sih. Soalnya selain bodinya keren, dia juga punya kamera yang oke, baterai yang awet, chargeran yang cepet, dan performa yang kenceng banget. Dan gue rasa sih bagi orang-orang yang suka Vivo T1 Pro ini memang sangat-sangat recommended. Kalau di harga yang sama sih bisa dibilang saingannya ada banyak sih, karena semuanya bagus-bagus kan. Tapi yang paling mendekati menurut gue adalah Realme GT Master Edition. Dan kalau gue pribadi sebenarnya lebih rekomendasiin Realme GT Master Edition guys. Soalnya spesifikasinya lebih lengkap dan desainnya juga menurut gue lebih cakep. Apalagi kan sekarang banyak toko yang ngejual HP itu di harga 4,5 juta. Jadi sisi harganya emang nggak terlalu jauh gitu kalau dibandingkan dengan Vivo T1 Pro. Tapi kalau kalian suka dengan HP Vivo, ya HP ini juga nggak terlalu masalah kok guys. Soalnya kualitas HP ini emang udah terhitung bagus banget. Bahkan kayaknya ini HP Vivo 4 jutaan yang paling mantap sejauh ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Vivo T1 Pro? Apakah ini HP yang bagus? Apakah HP yang biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gue tentang Vivo T1 Pro. Kalau kalian suka dengan video ini pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.